Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus bertolabul ilmi. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, bahwasanya diwajibkan kepada kita itu untuk belajar, menuntut ilmu, karena tanpa ilmu semua tidak akan bisa dijalankan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dalam hal ini ada beberapa sesuatu hal yang penting diingatkan. Merujuk kembali kepada pemahaman tauhid, asyhadu an la ilaha illallah dengan ma'rifatullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan ma'rifatur ruh. Dengan mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan mengenal diri dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Artinya terhimpunlah keinsanan atau keumatan dan terwujudlah ketuhanan. Apa yang menjadi pokok utama dalam wujud ketuhanan yang telah dihalalkan secara hakikat, yaitu adalah pensaksian terhadap wajahnya. Yang kedua, apa yang dihalalkan dalam bentuk raganya, itulah Muhammad Rasulullah dalam bentuk kodrat. Kalaulah kodrat ini menyatu dengan wajah dinamakan wujud. Inilah yang dikatakan wujudullah. Sebuah wujudullah tidaklah akan bersekutu kepada sifat wujudnya sendiri, karena di sini adalah dua versi ketuhanan yang beribadah, ketuhanan yang disembah. Apa yang dikatakan ketuhanan yang beribadah itu yang disebut ta'ala. Apa yang dikatakan Tuhan tempat beribadah itulah disebutkan dengan ilah. Maka salat itu disebut dengan lillahi ta'ala, yaitu pertemuan ilah dengan ta'ala. Tinggal lagi sekarang kita menjalankan hakikatnya ini dengan sifat musyahadah atau saling mengingat atau saling menyaksikan. Kalau kita ingin menyaksikan sesuatu di dalam solat, terlebih dahulu kita juga ingin disaksikan di dalam solat. Ini yang dikatakan saling menyaksikan atau musyahadah. Kalaulah Allah tidak kenal kita, bagaimana nantinya? Seperti juga kita tidak mengenal Allah. Dengan menghimpun syahadat tadi, terjadilah jiwa dan raganya Allah, yang mana dikatakan jiwa adalah kehidupan Allah berupa batin yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Itu disebut dengan wajah. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu jiwanya. Tapi bagaimana dengan raganya? Raga ini adalah kodratnya Allah yang memuji dia. Itu yang disebut Muhammad.
Dialah yang pertama sekali memuji Allah. Maka dia disebut Muhammad, nama pujian. Jadi kalau begitu, kita tinggal membalikkan menjadi ibadah diri, memasuki alam pensaksian solat, tapi kita harus mendapat penyaksian tadi dengan disaksikan. Nah, bagaimana cara kita disaksikan? Datanglah kita dengan jiwa dan raga tadi. Datanglah kita sebagai wajah dan jasad Muhammad. Jasad, raga, wajah, jiwa. Ini yang dikatakan wa ta'ala. Jadi kalau memang kita mewakili ta'ala, sebuah kekuatan sifat Allah yang beribadah, kodrat namanya. Jadi nyatalah kalau yang dia panggil itu kodrat yang dia kenal. Bagaimana kalau caranya kita datang sebagai kodrat yang dipanggil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sandarkan panggilan pertama itu kepada wujud batinnya adalah wajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang membawa raganya Muhammad. Akhirnya dihimpun dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Maka jadilah syahadat yang berdiri tadi, jiwa dan raga Allah yang dipanggil untuk menghadap. Sudahkah kita dalam kesadaran yang dipanggil itu adalah jiwa dan raganya, wajahnya, jasad Muhammadnya sebagai umat yang membawa wajah itu turun naik dan memperlihatkan wajah itu ke dalam wujud batinnya Allah setelah takbir. Apabila kita membaca syahadat, sesungguhnya kita mewakili jiwa dan raga yang dikatakan umat. Ini yang dikatakan raga adalah harfiah, jiwa adalah yang dikatakan hijaiyah. Jadi kita datang sebagai kodrat daripada Allah yang disebut kodrat sifatnya. Jadi bagaimana kita bisa memperlihatkan, datang memperlihatkan jiwa raga? Nah, biasanya kalau kita dalam kod pencarian diri dalam solat, mencari diri dalam diri, kalau ini kita memperlihatkan dirinya kepada dia yang telah dipanggilnya. Bagaimana kita datang? Ya Allah, akulah jiwa ragamu yang akan menghadapmu. Nantilah kita katakan wujud am dan wujud an. Itu kita mengkaji diri lagi. Sekarang kita tidak mengkaji diri, yaitu memberikan kesaksian, memperlihatkan yang dia panggil. Kalau berdiri berarti disuruh berdiri. Allahu Akbar. Siapa yang disuruh? Jiwa dan raganya. Aftar, alif nyata. Allahu Akbar. Siapa yang disuruhnya berukuk? Jiwa dan raganya. Aftar, rukuk kamu. Dia ambil tengkorak dari belakang. Allahu Akbar. Siapa yang disuruhnya sujud? Jiwa dan raganya. Inilah yang dikatakan memperlihatkan diri dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah
Lihat wajah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat raga kita. Setelah itu dihimpun semuanya menjadi batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat jiwa dan raga ke dalam wajahnya. Siapa kamu? Inna sholati. Memang dialah. Apapun yang kamu panggil ya Tuhan di dalam solat itu dah Allah aku sendiri. Akulah solat, akulah hidup, akulah ibadah, akulah yang mati. Semuanya aku. Inilah Aftar. Jadi memberikan, melihat Allah menyaksikan kita. Nanti di akhirat kata Allah, ini yang sering datang kalau saya panggil. Ya, di akhirat nanti begitu. Ini datang dia kalau saya panggil nih. Inilah nilai yang sangat tinggi harganya. Kadang subuh dia jalan dengan cara dia, tapi dia datang saya panggil. Ini. Jadi dalam kita tingkatkan kesadaran kita bahwa jiwa dan raga Allah adalah diri kita yang sebetul-betulnya, yang bernilai umat dan Tuhan. Kalau dia sudah kenal kita, ma'rifatullah, Allah sudah mengenal kita, luar biasa. Jadi jangan sampai Allah tidak kenal kita, maka datanglah membawa jiwa dan raganya. Kalau kita sudah selalu datang, dia panggil kita datang, dia kenal kita. Terjadi apapun dia cepat bantu kita. Ini yang kita harapkan. Jangan kita datang tidak ada status diri kita. Jangan kita datang membawa suatu sifat keumatan, sifat kemanusiaan, tapi la ilaha illallah. Apa yang bisa kamu saksikan? Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Dia hibur kita di hari lebaran, kita senang-senang jiwa dan raga dia. Sementara dia pun menahan diri tidak punya apa-apa. Dia senang melihat kita. Senang. Dia khawatir melihat kita ketawa karena takut lupa dengan dia. Dia khawatir kita sedih dan menangis. Maka dia ambil rasa itu. Biarlah saya yang menanggung. Saya yang gembira, saya yang menangis. Asal kamu bisa menyaksikan saya sebagai jiwa dan raga saya. Inilah yang dikatakan musyahadah dalam pensaksian. Kalau kita mengaji bagaimana mengenal Allah, kita juga harus mengkaji bagaimana dikenal oleh Allah. Bagaimana kita dikenal oleh Allah. Datang dia panggil, itulah yang dikatakan menjalankan hakikat dari kodrat syahadat di dalam beribadah. Kalau kita mencapai ma'rifatullah, selama ini sudah kita kaji dan kita lagi mengkaji itu. Tapi juga jangan lupa bagaimana kita bisa dikenal oleh Allah. Maka datanglah dengan jiwa dan raganya. La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Boleh kita memang berkodrat kepada an dan am, betul. Berkodrat kepada Aftar, betul. Tapi belum tentu jiwamu di situ. Belum tentu jiwamu di Na'am itu adalah jiwa raga Allah. Maka berusahalah mengintai saat-saat azan berkumandang.
dalam kamu menghancurkan, meleburkan kemanusiaanmu dan mendirikan diri kodratnya Allah jiwa dan raganya. Azan 2 kali diulang, bagi 2, 1 pertama untuk wajah, 1 kedua untuk kodrat jasad. Dan disatukan jasad dan wajah di azan terakhir, la ilaha illallah, menjadi aftar. Sifat Allah nyata menghadap kepada sifat wujud billahnya yang tidak nyata. Baik jamaah, mari kita bermuzakarah dalam saksi dan menyaksikan ini. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Moderatornya mana? Suaranya, audionya dinyalakan. Mas Yoko mana? Mas Yoko tidak ada. Tadi ada Buya pada waktu muzakarah. Audionya diajar untuk bisa membunyikan audio. Suaranya enggak keluar. Baik, saya bantu kalau Mas Yoko tidak keluar audionya. Silakan jamaah menyampaikan hal-hal yang mungkin belum paham. Silakan. Ya Pak Nestifal, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu, Buya. Insyaallah, insyaallah. Ini mohon penjelasan lagi, Buya, izin bertanya. Sewaktu azan pertama dihakikatkan untuk wajah kita sendiri. Wajah Allah, tidak ada kita lagi habis, ya. Jangan dipakai kita aja lagi. Dah, lanjut. Yang kedua kepada kodrat. Iya. Dan yang kedua ke kodrat. Iya. Yang mau dipertanyakan gini, Buya. Sewaktu kita takbir, itu, Buya, apa boleh kita langsung menggunakan seperti azan yang pertama tadi? Dari azan sampai salam kita dalam kesadaran disaksikan, dan dalam kesadaran disaksikan bahwasanya Allah menyaksikan kodrat dan sifatnya sendiri. Mana kodratnya, itulah jasad. Mana sifatnya, batin Allah, laisa kamitslihi min syai'un. Paham? Paham. Nah, jangan jadi umat di situ, ya. Ini adalah meningkatkan pensaksian. Bagaimana supaya Allah mengenal kita? Paham? Paham, Buya. Nah, gitu, ya. Boleh dari azan sampai salam kita tidak boleh luput dari jiwa dan raganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham, Buya. Alhamdulillah. Lanjut. Baik, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nestifal. Sekarang ke Pak Yusril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon penjelasan lagi masalah musahadah dalam penyaksian Buya. Iya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan, bermunajatlah kalian sebelum naik sajadah. Apa munajatnya? Ya Allah, sebelum aku menghadap kepadamu, aku yakin aku tidak sanggup melihatmu ya Allah, tapi aku yakin engkau melihatku. Ini yang dimaksud dengan yang disaksikan. Dengan jalan kita datang sebagai syahadat yang disatukan oleh azan tadi, la ilaha illallah. Ini keputusan syariat, khatamnya syariat. Kalau kita sudah khatam di situ, bahwasan menjadi jiwa dan raganya Allah, maka sudah ada nilai hakikat buat kita. Tapi apapun kaji solat kita, belum hatam kita di kalimat la ilaha illallah tadi, menjadi satu jiwa dan raga, menjadi satu wajah dan jasad, sesungguhnya itulah batang tubuh hakikatnya Allah yang menjadi umat, zahirnya Allah. Nah, makanya harus dilaksanakan dalam masa dikenal oleh Allah. Kalau tidak, dalam rangka kita memperkenalkan inna solati wa nusuki wa mahyaya sampai selesai, bahwasan mata batin kita menyaksikan jiwa dan ragamu lah ya Allah yang bisa menghadapmu, dan jiwa dan ragamu lah ya Allah yang tidak akan bersekutu denganmu. Paham? Inilah hakikat yang dikatakan syahadat-syahadah ahad, menyatukan langsung menjadi satu. La ilaha illallah. Paham? Nah, nanti kamu kan dikenal oleh Allah. Nah, ini dia datang dulu nih. Kalau saya panggil dia selalu datang ini. Barulah Allah memperkenalkan dirinya juga. Nah, inilah marifatullah. Tapi marifat turuh, dia kenal enggak dengan kita? Marifatullah la ilaha illallah wa marifaturuh Muhammad Rasulullah. Apakah ini utusan? Diutus untuk sholat. Datanglah kamu menjadi jiwa dan raganya. Itulah yang dikatakan utusan. Dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi utusan Allah. Nah, dalam kesadaran jiwa dan raganya inilah yang harus dipertahankan. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Yusril. Silakan. Nah, ini moderatornya baru muncul nih. Silakan mikrofonnya Mas Yoko, silakan Mas Yoko. Ya. Oh, ada masalah Mas Yoko. Jangan pakai handset, buka handsetnya. Jangan pakai handset, ada masalah ternyata. Masih ada masalah rupanya di HP-nya. Masih ada masalah, Mas. Silakan Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf lahir batin, Buya. Insyaallah sama-sama. Ya, jadi ini dalam rangka penyaksian dan disaksikan ini, tadi kalau tidak salah saya mendengarkan bahwa kita akan menghadirkan jiwa raga dalam posisi
jiwa raga ini apa sama dengan An'am ini Buya atau bagaimana? Tidak ala mau An'am itu pasti. Sekarang yang kita arahkan menjadi jiwa dan raga Allah dulu. Kalau An'am, Aftar, wujud maujud itu sudah kaji marifatullah. Sekarang kita kaji marifat turuh. Kita ingin mengenal Allah, tapi ingin nggak dikenal sama Allah? Ingin nggak? Ingin Buya, ingin. Nah, kalau ingin marifat turuh, ya, ini kajian marifat turuh dulu, bukan marifatullah. Paham? Kita geser dulu sedikit ke marifat turuh, karena banyak orang yang mengaji ilmu ini jamaah, dia nggak ingin jadi Tuhan juga. Nah, ini yang paling susahnya, ya. Ingat, menjadi jiwa raga Allah boleh, tapi jangan coba-coba menjadi Allah. Kan gitu. Artinya hak Tuhan tetap kepada Tuhan, tetapi kodrat Tuhan adalah diri. Kalau kita air putih dikasih gula bernama manis, boleh dipertahankan manis itu dinamakan Allah, tetapi jangan lupa air putih itu asal muasal kita. Paham? Jiwa keumatan harus tetap didirikan selagi kita dizohirkan oleh Allah. Engkau dizohirkan untuk menyembah. Kalau enggak sholat lagi berarti tidak zohir, namanya orang mati, ya. Orang yang sudah tiada, maka tidak berlaku hukum sholat. Jadi kalau dizohirkan harus wajib melaksanakan. Paham? Insya Allah Buya. Ya, jadi mentang kajian sudah tinggi nggak perlu sholat, salah itu. Ya, semakin tinggi semakin tawakal kita. Kenapa? Yang dinilai tidak sholat lagi kerajinan, ketakwaan. Tapi kalau tidak ada ilmu, sholatnya yang dinilai. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal Allah kalau Allah tidak kenal kita? Itu dikatakan mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ma'rifatullah. Mengenal diri dikenal Muhammad Rasulullah, itulah ma'rifatul ruh, hayatnya Allah sendiri. Inilah yang dikatakan jiwa dan raga Allah. Apa jiwa Allah? An, in, un. Apa raga Allah? Alif. Kan gitu. Kalau dikembangkan ke marifatullah, dia banyak ketemunya. Sekarang misinya marifat turuh. Ingin nggak kita dikenal Allah? Mudah-mudahan dengan kita dikenal Allah, kita akan lebih mudah mengenal Allah. Kita ingin mengenal, tapi kita tidak ingin dikenal. Macam mana kau bisa begitu, kata orang Medan? Ya kan? Macam mananya kau? Kan gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Rahman. Silakan Pak Aris. Pak Aris Effendi, silakan. Terima kasih Pak Iswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang menarik ya. Yang kajiannya ini seperti menyembah dan mempersembahkan, tapi ada timbal balik kedua-duanya. Namun gimana kiat-kiatnya Bu ya, agar kita selalu menarik, selalu disaksikan oleh Allah gitu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Makanya kita menetapkan sifat itu di dalam diri kita. Ya. Jadi semakin kita menyerahkan sifat, kalau kita adalah termasuk jiwa dan raga Allah. Jiwa adalah harfiah, raga adalah hijahiyah. Harfiah itu tanda baca dalam Al-Quran. Kalau tanda baca itu an, in, un, tapi alif kan nggak berubah. Nah, raga itu alif, artinya dia tetap kodratnya Allah meskipun dia datang 3 jiwa. Nah, ya kan? Jiwa Allah sebagai Tuhan, jiwa umat sebagai umat, jiwa aku sebagai aku. Inilah an, in, un, ha, hi, hu, a, i, u.
Ya, tapi sekarang sebagai jiwa dan raga Allah sudah pasti barang siapa yang bisa memisahkan wajah Allah dari jasadnya Muhammad, baru dia bisa selesai bunuh saya. Tapi kalau dia tidak bisa memisahkan wajah Allah dengan Muhammad, saya minta cari Tuhan lain lawan saya. Itu orang yakin. Ya, itu orang yang bersandar kepada Allah. Paham? Makanya kalau kita kurban, ilmu yang dikurban itu yang paling mahal adalah memisahkan wajah dengan jasad. Maka dipotonglah leher. Ya kan? Leher itu tajalli namanya. Maka dikatakan al-baqaru. Bagaimanapun kamu memotongnya, dia tetap hidup. Paham? Insya Allah. Terima kasih Buya. Insya Allah. Lanjut. Silakan, sudah bisa Mas Yoko? Audionya silakan. Belum bisa. Dicari handset lain atau bagaimana? Dimatikan dulu HP-nya, nyalakan lagi. Matikan, keluar dulu, keluar lagi, masuk lagi. Nah, lanjut yang lain. Iya, silakan yang lain. Baik, kalau belum, ini silakan Pak Bahrul. Nah, Pak Basrul sudah mulai muncul ini. Silakan Pak Basrul Effendi, silakan. Terima kasih Pak Kuswari. Audionya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Buya, Iya, silakan. bagaimana kita datang memperlihatkan jiwa dan raga kita Buya? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, kalau la ilaha illallah, apa yang bisa disaksikan pada Allah adalah wajah. Muhammad Rasulullah, apa yang bisa disaksikan oleh Muhammad? Mim ha mim dal adalah kodrat jasad. Kalau ketemu wajah dengan jasad, itulah kamu jadinya. Paham? Kalau mau mungkir jadi sapi dikurban, potong lebaran tahun depan. Kalau tidak terima ini, nanti Idul Adha dicatat sama Pak Kaswari, saya potong lehermu. Paham kira-kira? Ya paham ya. Insya Allah. Ya, jadi tidak ada basa-basi dalam keputusan kaji. Ya, kalau itu adalah keputusan atau dikatakan dengan qasam, ya, ketetapan dan sumpahnya Allah yang wajib dijalankan. Paham? Ya udah lanjut. Masih ada? Baik. Barangkali Mas. Coba ini satu lagi, coba aja, bisa masuk nggak? Mas Yoko sudah bisa, silakan. Nah, baik, belum. Mungkin HP-nya disuruh dibenarin dulu, ya. Insya Allah. Baik, 10 menit lagi kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.